Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu kembali bersama Bapak Guru Sekolah Minggu. Kita akan melakukan ibadah hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa, kita tahan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu atas perintah-Mu dan pemberian kepada Guru Sekolah Minggu. Dan sekolah Minggu yang akan melaksanakan ibadah sekolah Tuhan, kami Tuhan dan menghidupi dari awal dan akhir, tidak hanya ibadah menjadikan dari sekolah Minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, tadi kita di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan lagu ujian. Bagian kita posisinya. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan kita, yang diangkat daripada Roh Kudus, lahir dari kehadiran Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam perjalanan, pada hari yang ketiga, membangkit dari yang pertama, naik ke surga, bersujud kepada Yang Maha Kuasa, yang akan datang bersama untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan melakukan pertemuan yang dibawa oleh Bapak Andrea, mari kita akan satu lagu ujian. Bapak Andrea, mainkan musiknya.
Oke adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kali ini Abang Rian Huta Barat akan berkhotbah, akan bercerita mengenai Alkitab yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, dengan tema pada hari ini ialah rukun bersama saudara. Baik adik-adik, sebelum memulai khotbah kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami masih dapat untuk beribadah walaupun di dalam keadaan memiliki Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkatilah hati adik-adik kami supaya bisa mendengarkan dan melakukan apa yang diminta oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Apa temanya? Rukun bersama saudara. Oke, diambil Alkitabnya, dibuka di Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Abang bacakan dari sini, adik-adik mengikuti di rumahnya masing-masing. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ayat hafalan kita dimulai dari Mazmur 133 ayat 1 ya. Ayat hafalan kita Mazmur 133 ayat 1. Nanti divideokan, terus dibacakan Mazmur 133, terus dikirim ke grup sekolah minggu. Oke, kita mulai khotbah kita dari Mazmur 133, rukun bersama saudara. Ayo, siapa di sini mengerti apa arti rukun? Apa arti rukun bersama saudara? Bagaimana menerapkan hidup rukun bersama saudara, apalagi saudara kandung ya, saudara seiman, saudara-saudara kita semua hidup dalam persaudaraan. Yang pertama, cara hidup rukun ialah harus mengalah demi kebaikan. Bagaimana caranya abang untuk mengalah? Ya kalau misalnya, ini contoh ya, kalau misalnya dibelikan, abangnya dibelikan baju baru, adiknya dibelikan baju baru, tapi dia nggak dibelikan baju baru. Kenapa? Karena udah ada bajunya masih bagus. Dia mengalah dia karena dia tidak diberikan baju baru. Itu dia. Yang kedua, harus bisa kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita, baik itu saudara abang, kakak, adik, harus bisa kita meminta maaf. Jangan gengsi, jangan malu, aku kan si adikan, masa aku harus minta maaf? Gak boleh. Kalau hidup rukun itu harus bisa pandai untuk meminta maaf. Emang bang, apa arti hidup rukun? Kok harus minta maaf, harus mengalah, harus ini, harus itu. Hidup rukun itu menurut Mazmur 133 ialah cinta damai, peace, cinta damai. Harus bisa kita menenangkan hati kita, menenangkan hati saudara-saudara kita, menenangkan hati abang dan kakak kita. Itu dia. Terus bagaimana caranya bang hidup rukun? Aku nggak mengerti gitu. Ini abang ada kasih contoh lagi. Ada tiga
3 orang anak-anak umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun itu pasti suka main mobil-mobilan kan, betul kan? Jadi nama anaknya ini namanya si Raka, si Bagas, sama si Reza. Siapa namanya? Bagas, Raka, dan si Reza. Itu dia. Si Bagas dibelikan mamanya dia mobil-mobilan yang baru. Dengan rasa senang hati, dia langsung pergi ke rumah si Raka. Si Bagas pergi ke rumah si Raka membawa mobil mainannya yang baru, mainan mobilnya yang baru dibawanya dengan penuh sukacita. Itu dia kan. Terus si Reza meminjam mobil barunya, mobil mainannya itu yang baru dipinjam si Reza, dikasih si Raka lah mobilnya. Ketika dikasih si Raka mobilnya, dimainin si Reza, datanglah si Bagas, tiba-tiba dirampasnya lah mobil si Raka tadi yang dipinjam, dirampasnya otomatis si Reza nggak terima dong. Jangan, ini mobil si Raka, jangan Bagas, nggak boleh katanya. Harus minjam dulu, harus permisi dulu. Si Reza, si Bagas nggak mau dia minjam, dia mau dirampasnya aja mobilnya. Udah adalah perselisihan. Terakhir si Bagas menendang si Reza, tersandunglah dia ke batu berdarah sambil menangis. Datanglah mama si Raka tadi yang membelikan mobil itu. Kenapa ini, ada apa gitu ya kan? Ini bu, si Reza menendang si Bagas tersandung ke batu katanya. Gara-gara si Reza tidak meminjam mobil si Bagas tanpa permisi gitu. Terakhir, demi hidup rukun, si Reza meminta maaf kepada si Bagas, kepada si Raka gitu dia. Karena gara-gara dia permasalahan muncul, kaki si Bagas luka gitu dia. Jadi ketika si Reza meminta maaf, si Bagas memaafkan, si Raka juga memaafkan. Jadi bermainan lagi orang itu dengan penuh sukacita dan hidup rukun. Begitu dia adik-adik contohnya. Jadi dari contoh yang abang ceritakan tadi, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kalau mau hidup rukun harus bisa cinta damai, harus bisa cinta menerapkan yang namanya cinta kasih kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Yang kedua, jika ada suatu permasalahan, adik-adik harus bisa meminta maaf. Maafkanlah aku gitu ya. Aku udah usil, aku udah gini, aku udah membuat kesalahan, maafkan ya gitu. Harus bisa loh, harus bisa mengalah. Kalau ada mainannya yang diambil saudaranya, ya udah biarkan aja, kasih pinjam. Harus bisa mengalah, harus tenang hatinya supaya bisa kita hidup rukun dalam saudara gitu dia. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini hendak mengingatkan adik-adik agar hidup dalam kerukunan. Adik-adik juga jangan suka bertengkar dengan kakak dan adiknya, atau dengan teman di sekolah ataupun di sekolah minggunya. Jangan suka pokoknya berantem, bertengkar, nggak boleh. Apalagi sekarang yang adik-adik masa pandemi corona ini pasti di rumah aja main-main kan bersama saudara-saudaranya, kakaknya atau adiknya gitu. Jangan suka berantem, jangan suka bertengkar. Adik-adik harus selalu mengingat bahwa mereka harus membawa pembawa damai, bahwa mereka adik-adik harus mengingat kalau adik-adik adalah pembawa damai Kristus. Itu dia.
Karena hanya pembawa damailah yang mampu menciptakan suasana rukun. Hati harus mengalah, hati harus penuh dengan rasa tenang, rasa damai. Itulah si pembawa damai. Karena di adik-adik ketika membawa damai, adik-adik juga sudah membawa namanya suasana rukun. Oleh karena itu, minggu ini Abang mengajarkan adik-adik supaya adik-adik bisa untuk lebih sadar dan merendahkan hatinya. Harus bisa adik-adik diminta Tuhan di Mazmur 133 ini untuk lebih sabar dan rendah hati. Harus bisa mengalah kepada saudara-saudaranya, baik itu yang paling kecil, baik itu yang paling besar, baik itu adik-adik yang si tengah. Itu dia harus bisa sabar, harus bisa merendahkan hati. Itu dia, serta mau mengalah di dalam kehidupannya. Ingat, hidup rukun itu bukan dari kita saja, tapi membawa kedamaian bagi orang lain, saudara-saudara yang lain. Oke, bisa kan diingatkan adik-adik, kita harus bisa hidup rukun dalam bersaudara. Jangan lupa loh, ayat Alkitabnya, ayat hafalannya. Nanti ibadah ini adik-adik merekam Mazmur 133 ayat 1 gitu dia. Menyebutkan Mazmur 133 ayat 1 terus direkam, dikirim ke grup WA. Oke? Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami, jauhkan dari virus penyakit, supaya bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan kami guru sekolah minggu. Engkau berkati kami, Engkau berkati pekerjaan dan studi kami dimanapun. Engkau lindungi kami dan Engkau berikan rezeki kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ini kita ada di rumah. Bagaimana teman-teman yang juga berbahagia? Tema bersama saudara. Nah, kiranya walaupun menjadi sesuatu yang di dunia, nah kita akan sama-sama untuk bersama Allah Subhanahu. Pengertian kita musiknya. Dari Mazmur 50 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu pertama Kudayan
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sehat buat kita semua. Amin. Ibadah sholat minggu sudah selesai. Semoga dengan di rumah tetap dalam keadaan sehat, dan sampai jumpa di minggu depan. Kakak dan sekolah minggunya mengucapkan selamat